Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kalau boleh pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau persiapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian kita. Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus. Mari kita mau katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Kita angkat pujian dari awal. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, Pulihkan setiap kami Tuhan. pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. kita angkat pujian dari awal. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, Pulihkan hati kami. pulihkan hatiku. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus berkati hidupku. segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam
Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Sebab Kau yang layak disembah. Sebab Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih sungguh lagi katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, Memujimu. memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat kesempatan Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama keluarga kami Tuhan. Kami mau tetap merasakan hadirat Tuhan, hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini Bapa. Di dalam keadaan situasi seperti ini Tuhan, tapi kami boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Sebelumnya mari Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan setiap hati kami Bapa. Bala pujian dan penyembahan kami yang boleh kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan, itu boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau kita boleh berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini, kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian, ku kan bersuka. Haleluya. Kita mau katakan ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan ku kan bersuka, kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. haleluya. Kita mau katakan ku kan bersuka, Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. rahmat-Nya baru, Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. katakan rahmat-Nya baru, Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. haleluya. Kita masih mau bersuka cita, memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kembali, katakan hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. katakan ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. haleluya. Mari Bapak Ibu kita mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku.
perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau persiapkan hati kita untuk kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Bapak. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama angkat pujian kita. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, Haleluya Tuhan. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kulihat. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Katakan pujian dari awal. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat. Aku lihat Tuhan. kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku. Lebih sungguh lagi katakan telah kulihat. Telah kulihat kebaikanmu
pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang dapat menjadi rema dalam hidup kami dan dapat kami lakukan setiap harinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kembali kita bisa bertemu lagi dalam ibadah minggu hari ini. Dan masih dalam keadaan yang sama, kita beribadah secara streaming Bapak Ibu. Dan saya harap firman yang saya sampaikan hari ini memberkati kita semua. Tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Bapak Ibu, dewasa ini banyak sekali orang Kristen yang belum mengerti Injil yang murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Biasanya mereka mengenakan ayat-ayat perjanjian lama secara harfiah, tanpa melihat konteks dan latar belakang dari ayat tersebut. Dan ayat tersebut itu menjadi standar hidup orang Kristen hari ini. Mereka berpikir bahwa standar orang perjanjian lama itu sama dengan standar di dalam umat perjanjian baru, yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Ini mencakup segala hal dan salah satunya hari ini akan saya bahas adalah mengenai ibadah. Ya, mengenai ibadah. Hari ini pun kalau bicara ibadah, maka fokus kita lalu akan berpikir dalam sebuah tempat dengan menggunakan sebuah liturgi, ya, pujian, tarian, penyembahan, dan sebagainya. Dan memang faktanya, walaupun sudah modern caranya, tapi liturgi itu tidak hilang. Dan kalau bicara ibadah juga khusyuk, sakral, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dengan berbagai macam pola yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apakah benar ini konsep yang memang Tuhan Yesus ajarkan untuk ibadah? Karena gara-gara konsep begini, saya beberapa minggu sering mendapat WA atau orang sekedar cerita, mereka rindu ibadah katanya. Terus mereka rindu ibadah, mereka rindu ke gereja gitu. Jadi saya menangkapnya, memangnya kalau di luar gereja tidak ibadah. Di sini kita ibadah di gereja Bapak Ibu. Lalu kalau di luar gereja, kan harusnya ibadah juga. Nah gitu, gara-gara begini, saya pengen menyampaikan kebenaran ini. Rasanya gak enak Om kalau ibadah di rumah, enaknya di gereja. Apa bedanya? Kalau menurut saya ya, apa bedanya gitu. Nggak enak Om kalau kita ibadah nggak pakai liturgi, nggak pakai full band. Lalu apa bedanya? Apakah Tuhan tidak hadir kalau kita ibadah hanya pakai piano atau pakai gitar? Apakah Tuhan tidak datang di sana gitu? Kenapa orang banyak berpikir begitu? Karena konsepnya ya seperti tadi, umat perjanjian lama, ibadah itu ada tempat khusus, ada liturgi dan sebagainya. Walaupun bukan berarti kita membuang hal itu, tidak. Cuman apakah di luar gereja kita tidak ibadah? Nah ini masalahnya Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus mengerti bahwa yang disukai Tuhan itu Bapak Ibu bukan hanya penampilan lahiriah.
tapi batiniah seseorang. Walaupun kita ibadah di gereja, tapi kalau batiniah kita tidak bersih, itu ya juga percuma. Kalau di gereja, saya rasa tidak ada orang jahat, semua orang kayak malaikat. Kalem, tenang, teduh, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang menggosip gitu. Karena ya di gereja sakral, tapi kalau di luar gereja, nah itu masalahnya. Batinnya seseorang itu yang penting. Bukan berarti kita tidak menggunakan liturgi atau ibadah di gereja, tidak, itu juga penting. Tapi itu hanya bagian kecil. Tapi justru ibadah yang sebenarnya Bapak Ibu, segenap hidup kita dari hari ke hari itu harusnya menjadi ibadah. Liturgi itu adalah ekspresi dari kenyataan yang dialami hidup kita tiap hari. Bangun pagi, berjebret gitu ya. Nah itu liturgi kita udah mulai jalan, ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, untuk memahami hal ini, saya akan melihat satu topik yang bagus sekali, di mana Tuhan Yesus mengajarkan cara ibadah yang benar, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Kita baca dari ayat 20 Bapak Ibu. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, perhatikan Bapak Ibu, bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini perikop di mana Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Lalu singkat cerita, Tuhan Yesus bilang begini, kita kalau mau menyembah yang benar itu bukan seperti kamu, hai perempuan Samaria, yang menyembah di gunung Gerizim. Ini gunungnya gunung Gerizim Bapak Ibu. Orang Samaria itu kalau ibadah di gunung Gerizim. Atau bukan seperti ya kami orang Yahudi yang harus ibadah di bait Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus bilang akan tiba saatnya bukan di gunung ini ataupun di bait Allah di Yerusalem. Tapi yang terpenting itu kamu menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya Pak, menyembah dalam roh dan kebenaran? Nah kita bahas pelan-pelan. Apa itu menyembah? Dalam bahasa Ibrani, saka, sagat. Saka itu artinya berlutut, berbaring. Kalau sagat itu menekankan sikap tubuh. Bisa juga menunjukkan sikap hormat sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya, kata menyembah ini dalam ayat 24 ini proskuneo, tunduk. Biasanya digunakan untuk menunjukkan sikap seorang yang tunduk mencium tangan orang yang lebih terhormat. Jadi kalau saya misalnya menghormati orang tua saya tunduk, saya mencium tangan. Bukan karena saya takut atau gimana, saya menghormati. Saya menghormati Bapak Ibu. Dalam arti luasnya, memberi nilai tinggi terhadap sesuatu atau seseorang. Orang yang mau ibadah, itu akan menyembah Tuhan. Menyembah itu bagaimana? Banyak seringkali orang menyembah itu dengan definisi yang bermacam-macam. Orang karismatik menyembah ya pakai musik, haleluya, gitu-gitu.
Orang Pentakosta gitu-gitu menyembahnya. Apakah salah? Ya tidak juga. Tapi menyembah di sini bukan menyembah hanya penampilan lahiriah ini. Menyembah itu sikap batiniah. Kita memberi nilai tinggi kepada yang kita sembah, dalam hal ini Tuhan. Kita menjunjung Tuhan itu, Tuhan di atas segalanya. Ini menunjuk kepada sikap hati yang menganggap Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan ini. Hanya Dia yang layak kita puja, tidak ada Tuhan yang lain atau Allah yang lain. Tuhan itu jadi satu-satunya. Tidak ada yang lebih mahal dibanding Tuhan itu sendiri. Jadi kita memberi itu nilai tinggi, Bapak Ibu. Memberi Tuhan itu nilai tinggi. Enggak tergantikan oleh apapun. Tuhan itu bukan nomor satu, Bapak Ibu. Tuhan itu satu-satunya. Saya suka ilustrasi ini karena saya pernah sharing dengan hamba Tuhan dari Banjarmasin dan dia menelurkan ilustrasi ini. Sama seperti suami istri, dia harusnya menjadikan istrinya itu satu-satunya, bukan nomor satu. Kalau dia itu istri nomor satu, akan ada istri nomor 2, 3, 4, dan 5. Tapi kalau dia menjadikan istrinya itu satu-satunya, itu berarti tidak ada istri lain. Tuhan itu satu-satunya. Kalau kita ibadah Bapak Ibu ya, ke gereja pun, sikap hati yang benar adalah ketika kita menyembah Allah itu menjadikan Allah itu satu-satunya yang memang kita ingini. Makanya kalau ibadah di gereja itu yang benar itu cari Tuhan. Bukan cari berkat Tuhan loh. Ini kacau nih. Bukan cari urapan, bukan cari kesembuhan, bukan cari berkat jasmani, mukjizat. Datang ke gereja tuh cari Tuhan, itu harusnya ibadah yang benar begitu. Orang Israel pun dulu ketika mereka beribadah di perjanjian lama, mereka cari Tuhan. Hari ini liturginya dipakai tapi konsepnya salah, tidak cari Tuhan dengan benar. Tidak cari Tuhan dengan benar Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ada lagu yang nyanyinya begini. Yang ku ingini Engkau saja, Tuhan saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Harusnya ibadah tuh lagunya begini. Kenapa ke gereja? Cari Tuhan. Saya kadang agak kesel kalau udah ngomong begini Bapak Ibu. Karena hari ini banyak orang tidak tulus ke gereja. Orang tidak cari Tuhan. Dia cari berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, kesembuhan, sedih. Sayang Bapak Ibu Saudara, konsep ini meleset. Dalam kekristenan Bapak Ibu, penting sekali sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar. Kita dalam segala hal menjunjung tinggi Tuhan.
segala tindakan hidup kita setiap hari Bapak Ibu, perkataan kita, perbuatan kita, apa yang kita pikirkan, keputusan kita, semuanya mengarah kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau konsep ini jadi dasar, makna ibadah jadi luas. Ketika Tuhan Yesus bilang, kamu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, gak harus di Gerizim, gak harus di Yerusalem. Bukan berarti kita nggak boleh ibadah di satu tempat, silahkan. Tapi yang menjadi dasar kita ibadah itu adalah menyembah, memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Di sini mengindikasikan Bapak Ibu, ibadah itu ya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dimanapun orang berdiri, itulah ibadahnya kepada Tuhan. Saya mengutip satu kalimat bagus, tapi saya lupa saya baca di mana. Dia bilang begini, ibadah yang benar itu bukan digelar di gereja. Ibadah yang sesungguhnya itu bukan digelar di gereja, tetapi ibadah yang sesungguhnya itu ketika kita pulang dari gereja. Ketemu pembantu, ketemu tukang ojek, ketemu orang yang nipu kita, itu ibadah kita jalan di situ. Kalau ibadah di gereja rata-rata liturgi. Makanya di poin yang kedua, ibadah tadi yang pertama tidak terikat oleh ruang dan waktu, yang kedua tidak terikat oleh sistem atau aturan yang baku. Orang Protestan pakai begini, orang karismatik begini, orang GPDI Pantai Kosta begini, orang Baptis begini, nggak masalah. Jangan gara-gara liturgi kita pecah. Saya suka dengan GPJKO Kayu Agung, Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Eikumene. Dengan berbagai macam sinode kita kumpul sama-sama, kita ibadah. Dasarnya firman Tuhan. Ibadah yang benar itu tidak sibuk dengan liturginya, nggak masalah itu. Ada yang mau penyembahan silakan, ada yang mau sistemnya kaku silakan, ada yang mau full band oke, ada yang cuma pakai organ tunggal nggak masalah. Nggak masalah Bapak Ibu. Tapi harus tetap tertib, menghormati Tuhan pasti. Tapi nggak masalah caranya. Tidak terikat oleh sistem apapun. Kecuali sikap hati tadi yang di awal. Di situ kita memberi Tuhan nilai yang tinggi. Kita menghormati Tuhan. Dan yang ketiga, menyembah Allah di situ berarti Bapak Ibu mengindikasikan begini. Kita menjadi pribadi yang bisa menyenangkan apa yang kita sembah. Tingkah laku kita sesuai dengan kehendak yang disembah. Atau singkat bahasa gampangnya, hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Itu bentuk penyembahan yang paling hebat. Hidup kita nih Bapak Ibu ya, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan suka dengan kelakuan kita. Hidup kita hari-hari Tuhan suka. Nah itu ibadah yang benar. Itu menyembah yang benar. Kalau enggak ya penyembahan itu gagal Bapak Ibu. Oleh karena itu bicara ibadah ini ya, bukan hanya soal liturgi, upacara atau ritual, tetapi juga meliputi segenap perilaku dan cara hidup orang percaya setiap hari dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh itu bicara batiniah. Kenapa harus pakai roh? Kenapa enggak tubuh fisik aja ibadahnya? Ya memang bicara batiniah itu roh. Roh itu bicara batiniah. Bertalian dengan pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu Saudaraku. Bukannya sebuah liturgi yang harus kita jalani, harus puasa misalnya, harus makan ini, makan itu, oh enggak. Tapi ini sikap hati, batiniah kita yang kita persoalkan kepada Tuhan tiap hari menjadi manusia yang benar. Lalu bicara roh dan kebenaran, kebenaran di situ aletheia, truth. Sama dengan di Yohanes 14 ayat 6,
Akulah jalan dan kebenaran. Sama. Maksudnya apa? Kebenaran itu artinya dalam pengertian dan pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Hidup ini di dalam seluruh perbuatan harus dijalani dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Khususnya Tuhan Yesus. Tujuannya Tuhan Yesus maksudnya. Jadi kalau pakai bahasa gampangnya, ibadah yang benar itu ya salah satu bagiannya harus menjadi seperti Kristus. Baru kita bisa memperagakan ibadah yang benar. Jadi kalau gereja tidak mengajarkan hidup menjadi seperti Kristus, dia tidak akan pernah bisa mengajarkan ibadah yang benar, Bapak Ibu. Ini maksudnya. Kita harus memberi nilai yang tertinggi kepada Tuhan di segala waktu dan tempat, lalu menyembah Dia dengan memiliki hubungan yang eksklusif secara batiniah, dan kita lakukan semuanya itu berdasarkan pengertian dan pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Baru kita bisa mengerti penyembahan yang sejati. Baru kita bisa memaknai ini ibadah yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, walaupun hari ini Bapak Ibu tidak bisa ibadah di gereja, tidak masalah. Kita pakai via streaming begini ya, rekaman begini, nggak masalah juga. Yang penting sikap hati kita setiap saat, setiap hari, itu berkenan atau tidak. Memuliakan Tuhan atau tidak. Ditinggalkan dong Pak, itu pola ibadah yang ke gereja. Oh enggak, pakai tetap boleh, nggak masalah. Itu hanya bagian kecil saja. Tapi yang terpenting itu ibadah itu ya, hari-hari kita, dari pagi ke pagi kita bangun, kita hidup, kita melakukan segala sesuatu. Nah, itu ibadah kita. Di sini kita masih berjuang. Kita ketemu istri kita, itu ibadah. Kita ketemu suami kita yang begini sikapnya, itu ibadah. Kita ketemu anak kita, cara kita mendidik anak kita, cara kita memarahi anak kita, itu semua bagian dari ibadah yang digelar. Makanya nggak ada lagi wilayah jasmani, wilayah rohani. Kalau kita umat perjanjian baru, semua rohani. Segala sesuatu kita perkarakan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini baru ibadah yang benar. Praktek Bapak Ibu, praktek hidup Bapak Ibu dari hari ke hari, itu ibadah yang benar. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Ini pertemuan pertama, nanti 2 minggu ada pertemuan yang kedua, kita juga bahas soal ibadah yang sejati. Kita hayati maksud Tuhan Yesus ini, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hidup kita menjadi nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman hari ini memberkati kita semua. Amin. Kita naikkan pujian. Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku
nyanyian hidupku Tuhan. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekadar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman hari ini Bapa. Kami berterima kasih. Kiranya kebenaran hari ini kembali menguatkan kami. Kami sadar dimanapun kami ada hari ini, semua ada Tuhan. Dan dimanapun kami bisa beribadah, melalui sikap hidup kami, itu juga bisa berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya kebenaran hari ini memberikan kami logos yang baru, sehingga logos ini bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu akhiri pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di Palembang maupun yang di Kayu Agung, saya berharap pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan dengan firman Allah hari ini. Bagaimana kita boleh memiliki sikap hidup di dalam menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya, bahkan semua yang sudah melayani pagi hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita. Saya masih pengen nyanyi satu pujian, refnya saja. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah pagi hari ini di tempat kami masing-masing, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Baik lewat puji-puji yang sudah kami persembahkan kepadamu, terlebih lewat firman-Mu yang boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami bersyukur dengan keadaan yang seperti ini Bapa. Karena dengan situasi yang seperti ini kami masih bisa beribadah kepadamu bersama keluarga kami, bersama kawan-kawan kami yang ada. Untuk kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dan kebenaran firman Allah diungkapkan kembali kepada kami. Terima kasih. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Terima kasih untuk rahmat
pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami sekalian. Dan biarlah pertemuan pagi hari ini mendatangkan rahmat dan anugerah buat kami sekalian. Kami masih tetap menunggu dengan semua keadaan yang ada untuk kami boleh bersyukur semua yang sudah terjadi dalam hidup kami. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan-pimpinan di daerah, dari Bapak Gubernur sampai aparat yang terendah. Tuhan berkati mereka. Beri kepada kami hati kebersamaan untuk terus menjaga negeri ini, menjaga bangsa kami di dalam rahmat dan anugerah daripada Allah. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pertemuan pagi hari ini sudah menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, dilimpahkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah kita, pekerjaan usaha kita. Baik dengan berkat Allah Bapa, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan Roh Kudus, disertakan di antara kita semua, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.